Selamat siang Bu Sinta, Selamat siang, Pak. apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Gimana kegiatannya lancar hari ini? Lancar, Pak, hari ini. Di dinasnya rapatnya sudah Bu? Sudah, Pak. Sangat baik, Sudah, antusias sangat baik. dari teman-teman semua, sangat baik juga, dan tetap semangat. Oke mantap, sehat ya Bu ya? Sehat, Pak. Sangat Gitu, sehat. sangat sehat. Eh, jadi hari ini meet-nya di mana Bu? Zoom-nya maksudnya? Iya, posisi Rekornya. Ibu ini. Oh, posisi Di saya di tempat Ngapang atau di ini? di rumah di tempat keponakan saya, Pak. Oh, berarti masih posisi di Ngabang ya Bu ya? Ya, posisi di Ngabang. Sudah makan Bu? Sudah 2 kali, Pak. Mantap, biar Udah sehat. kenyang malah nih. Makan di saat jam istirahat bersama dengan kepala sekolah. Setelah itu Iya, saya makan lagi di tempat keponakan saya. Sayurnya luar sudah, biasa, Pak. Sehat 4 sehat 5 sempurna, Pak. sudah kali makan ya Bu ya hari ini. Ya, sudah 2 kali, Pak. Mantap, sehat. Puji Tuhan lah Bu kalau begitu. Ya, Bapak gimana? Sudah makan juga? Baru pulang rapat tadi pengisian SKP, puji Tuhan sudah Oh ya, semua Pak. ya Sehat juga, kejar-kejar lah Pak. jam 2 dari rumah, sehat puji Tuhan Bu. Ya, sehat. Kira-kira hari ini apa yang mau kita bicarakan Bu? Yang akan Oh, bicarakan hari ini? Atau mungkin eh, Ibu ada kendala-kendala selama mungkin baik dalam penugasan ataupun dalam kita kegiatan sehari-hari atau bagaimana dengan kondisi selama ini gitu Bu? ya baik, Pak. Saya akan bercerita. eh, ini kan mengawali tahun ajaran baru ya, Pak. Iya, betul sekali. 2024-2025 ada sesuatu yang sangat mengganjal bagi saya, uh, Hmm, apa namanya, kondisi yang tidak baik di sekolah saya iya. dalam hal Hmm, pengaturan jadwal, Pak. Mengapa iya. demikian, Pak? Karena kami ini kan dulunya kan itu operator kami itu kan Pak Salaman. Karena Iya. dia sudah lulus P3, Pak, P3K. Iya. Hmm. Lulus P3K dan sudah ditempatkan di SMP negeri, SMP 1 Sungai Temila. Jadi Oh, otomatis karena dia kosong. operator, Pak, Berarti operator, kosong operatornya. operator kami jadi kosong dan terkendala di operator kami, Pak. Iya, iya. Berarti, oh iya, saya kenal juga Pak Salaman, kebetulan murid saya. Selamat ya untuk beliau Ya, rezekinya mungkin ya Bu ya. ya Pak. Ya, berarti bisa katakan sekarang permasalahan di sekolah itu dengan berkurangnya satu tenaga operator, jadi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ibu ya selaku pimpinan. Boleh tahu Ibu pimpinan ya Bu ya di sekolahan? Ya, Ya, ya berarti Pak, saya pimpinan. ya, Ibu sebagai pimpinan di sekolahan berarti tantangan tersendiri bagi Ibu. Kalau boleh tahu nanti dari pembicaraan kita ini tujuan yang ingin kita capai atau ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini arahnya itu kira-kira gimana Bu? Atau misalnya gini, contohnya nih, apa sih yang Ibu inginkan gitu dengan kondisi yang sekarang itu nanti ke depannya tujuannya di pembicaraan kalau kita bicarakan ini apa yang ingin Ibu sampaikan atau apa yang ingin ceritakan atau apa yang masalah yang Ibu apa mungkin ingin sharing atau berbagi dengan saya pada hari ini dari pembicaraan kita ini, Bu. Ya baik Pak, terima kasih Pak karena udah meluangkan waktu untuk hari ini Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Dan semoga dalam segi permasalahan di sekolah kami bisa diatasi dengan koordinasi bersama antara Bapak dengan saya Iya, ya. Eh, iya, yang betul. tujuan dari pembicaraan kita hari ini yang pastinya itu Pak, bagaimana cara apa namanya supaya penyusunan jadwal pelajaran itu sesegera mungkin. Hmm. Kemarin kami sudah rapat antar Hmm. orang tua dengan guru, apa namanya, orang tua siswa baru Kembali. saya, Ya, kemudian antara kepala sekolah dengan wali sudah rapat. iya, Cuman iya. terkendalanya karena operator berpindah tempat, tetapi Pak kami sudah apa namanya mencari operator baru. Cuman dalam hal ini operator baru itu kan belum Iya, iya. pekerjaannya itu seperti apa Siap. itu Pak. Iya, betul, Bu. Karena bisa saya pahami posisi Ibu sebagai pimpinan dilema saat kondisi ini ya, Bu ya. Mm-mm. Sangat dilema atau dengan kata lain, saya tahu juga Pak Salaman orangnya ya selama ini operator ini kan kunci ya Bu ya di sekolahan ya. Ya betul.
kunci sekali, benar kata lain, disitulah data-data kita, disitulah kinerja sekolah itu bergerak, dan tiba-tiba operator ini pindah gitu, dan ada yang baru, itu juga tidak mudah ya Bu prosesnya, adaptasinya. Iya betul Pak. Nah, jadi dengan yang baru ini, otomatis Ibu bekerja ekstra lagi, betul begitu ya Bu ya? Bekerja ekstra lagi untuk untuk melakukan training dengan operator baru. Kalau boleh tahu Bu, apa kira-kira buat Ibu yang Ibu ketahui dari apa yang Ibu pahami di sekolah Ibu itu sehingga kondisi awal sekarang sekolah Ibu itu bisa gini Bu, tenaga pendidiknya misalnya, apa yang Ibu ketahui di tenaga Ibu di situ kira-kira dengan permasalahan yang ini, apa yang kelebihan atau kelemahan tenaga pendidik Ibu di situ, atau mungkin lingkungan yang ada di sekolah itu Ibu, itu sih. Oh, kalau untuk masalah tenaga kependidikan Pak, sebenarnya kan sekolah kami itu kan dulunya 9 ronde ruang belajar. Iya betul Bu ya. Sudah bertambah 1. Nah, 10 jadi ya Bu ya. iya 10. Jadi otomatis untuk tenaga kependidikan atau pengajar itu masih kurang Pak, masih kurang 1. Tapi kemarin untuk tahun ajaran baru ini saya sudah mencari guru honor yang baru, ada 2 orang, Ibu Dea, kemudian juga Pak operator baru tadi Pak Dery. Nah, Pak Dery. Ya Pak Dery dengan Ibu Dea itu guru baru bersama dengan operator, dan satu lagi itu Pak Joko. Iya, iya. Untuk tahun ini ada 2 guru yang akan pensiun, ya, karena usia mereka sudah mau jadi mereka tugas ya Bu ya. Ya, jadi itu yang menjadi dilema saya juga, ya, karena masih berkurang 1 guru honor, dan nanti untuk bulan 6 dan bulan 7 dan juga bulan 9 itu ada 2 guru yang akan pensiun. Jadi secara otomatis akan berkurang juga guru yang ada di tempat kami. Kemudian juga Pak, untuk operator ini karena sudah dilimpahkan ke Pak Dery, jadi Pak Salaman itu kalau ditanya biasanya kadang sibuk juga Pak, maklumlah di SMP negeri kan sudah beda jenjangnya di SD kan, pasti banyak membutuhkan hal dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak. Iya, baik Bu, terima kasih sekali Bu. Berarti kalau saya melihat posisi Ibu ini sekarang selain pertama operator, kedua ketenaga, itu permasalahan ya. Tenaga pendidiknya jangan kurang, karena apalagi nanti akan 2 yang akan pensiun. Ya, bisa saya memahami sekarang posisi Ibu ya, apalagi tambah lagi dengan guru penggerak ini Bu ya. Jadi semakin ya lumayan berat sekali, harus mengambil kebijakan. Dengan operator dulu Bu, ini kita tadi fokusnya di operator kita. Iya. Operator ini rencana Ibu ini agar nanti operator ini bisa paham atau bisa cepat menguasai gitu. Iya. Atau nyambung lah dengan Pak Salaman, dengan Pak Salaman nyambung. Rencana Ibu ke depan yang akan dilakukan dengan operatornya gimana Bu? Ya, yang jelas harus ada untuk kolaborasi antara operator lama dengan operator baru bersama dengan kepala sekolah bersama dengan guru lain. Dalam hal ini seperti ini Pak, jangan vakum istilahnya kalau operator yang baru ini. Secara khusus untuk Pak Dery lah, jangan vakum, jangan malu bertanya, kan ada pepatah mengatakan Pak, kalau malu bertanya seperti jalan. Seperti itu juga untuk Pak Dery. Saya sarankan kepada Pak Dery kemarin, silahkan Pak Dery kalau ada hambatan yang kira-kira tidak Pak Dery kerjakan, boleh minta bantuan kepada Pak Salaman dan juga operator-operator yang kira-kira memungkinkan Bapak untuk bisa diajak berbicara atau berkoordinasi. Seperti itu Pak, dalam nasihat saya untuk Pak Dery. Berarti Ibu dan kata lain ini Ibu juga sudah berusaha ya Bu ya untuk memfasilitasi Pak Dery ini untuk mengembangkan diri, baik berkomunikasi dengan Pak Salaman atau dengan rekan yang lain. Selain upaya itu Bu, agar ini kan kalau menunggu Pak Dery itu kolaborasi berarti kan agak lama nih Bu kerjanya. Sementara Ibu tadi yang jadi permasalahan, salah satu juga permasalahan Ibu itu jadwal. Ya, jadwal. Ya, jadwal. Kalau menunggu lama, apakah nanti tidak kira-kira gimana Bu? Kalau harus menunggu Pak Dery ini berkembang baru paham, apakah nanti jadwalnya tidak molor Bu?
atau cara lain, Bu? Eh, itu salah satu cara yang tadi ya Pak. Kemudian Mhm. ada juga cara supaya jadwal itu cepat, ya. Jadwal lama kan ada Pak. Nah, Iya, jadwal lama betul. itu kan ada. Jadi saya minta kepada Pak Dery tinggal ambil apa namanya file dari jadwal lama, Iya, kemudian dialihkan ke laptopnya. Nanti di situ dipilah-pilah, tinggal menambahkan wali kelasnya. Nah, cuman untuk tahun ini kami ada program sekolah Pak, yaitu makan sehat. Makan iya, bersama, kemudian ada apa mata pelajaran baru yaitu bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris ini sudah lama Pak. Cuman mhm, dari kepala sekolah lamanya dulu tidak pernah mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris di SD 01. Tapi untuk tahun ini kami coba untuk ada bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Paling tidak intinya dia itu dasarnya dulu Pak. Mereka mengenal apa sih dalam bentuk angka-angka bahasa Inggris, iya, iya, bentuk apa namanya juga abjad-abjad bahasa Inggris, atau yes no atau good morning, selamat pagi, iya. misalkan, atau good evening, seperti itulah Pak. Paling Oke, Bu, tidak langkah anak iya, SD itu mengenal seperti itu dulu Pak. iya, Caranya ya Pak, iya, selain dari apa namanya harus Pak Dery ini harus kolaborasi dengan Pak Salaman atau mhm, iya, bisa minta informasi dari Pak Salaman, dia juga harus mengcopy ya iya. jadwal yang Berarti telah. bisa dengan jadwal lama ya, Bu, ya? Kopi jadwal lama, tinggal tambahkan wali kelas atau tinggal Ya, menyesuaikan guru-guru yang baru lah. ya seperti itu Pak. Betul. Tinggal tambah wali kelasnya aja, Iya. Berarti pergantian. langkah satu rencana yang apa yang brilian menurut saya. Karena Ya, kalau disuruh buat jadwal baru, saya yakin Pak Dery akan blank karena dia belum pernah buat jadwal ya Bu ya. ya betul. Bisa jadi. Jadi ini langkah yang brilian Bu menurut saya. Bukan Apa, Bu? apa voksinya juga ya Pak. Iya, Ya, karena karena dia kan bukan bagian guru juga kan. iya betul. Jadi langkah yang brilian menurut saya, langkah yang Ibu ambil yaitu dengan mengadopsi jadwal lama. Uh, Terus ini kan Ibu ada dua rencana tadi, kolaborasi ya dengan mengcopy atau mengedit jadwal lama. Iya Pak. Yang Pak yang saya komitmen atau sejauh mana sekarang perkembangan instruksi Ibu itu selaku pimpinan bisa dilaksanakan oleh apa Pak Dery Si, atau iya operator ibu dan juga sejauh mana komitmen ibu ataupun sejauh mana ibu mendampingi ini supaya cepat terlaksana gitu Bu. ya, Ya perkembangannya sejauh ini apa yang sudah ibu lakukan atau komitmennya bagaimana melaksanakannya itu sejauh mana sejauh ini Bu? ya baik Pak. Terima kasih. Jadi seperti ini Pak. Antara saya dengan Pak Dery itu harus ada unsur kerjasama juga, ada Ya, unsur informasi apa saling bertanya jawab lewat via WA misalnya kan ya. Japri, boleh boleh empat mata langsung. Nah, saya harus memantau Pak, jangan hanya didiamkan di situ sampai di situ. Oh Pak Dery, silahkan buat jadwal. Nah, tolong sesegera mungkin begini. Enggak Pak, saya langsung biasanya saya WA Pak Dery untuk datang ke rumah saya lihat perkembangannya, sudah selesaikan jadwalnya. Seperti itu Pak. Jadi gimana ya? Harus dipantau terus Pak, harus dipantau, harus didukung Pak Derynya, Betul. supaya sesegera mungkin membuat jadwal. Tapi Pak untuk sekarang sudah katanya sih sudah jadi. Oke, sip. Ya, sudah jadi. Berarti dengan kata lain Ibu juga sudah mengawal ini, Hmm. mendukung, memfasilitasi, malah Ibu juga berusaha untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dengan Pak Dery gitu kali Ibu. Mungkin Ya, begitu. ya seperti itu Oke Pak. Bu, berarti dengan kata lain kalau menurut Ibu nih, kalau dari ratingnya, kalau saya dari 1 sampai 10 ini tingkat tanggung jawab atau perjalanan yang sudah dicapai nih dengan rencana Ibu supaya cepat nanti operator itu jadwal dibuat, terus yang Ibu inginkan awal tadi kan, ingin Ya, data-data siswa, pembagian wali kelas, pembagian jadwal itu bisa tercapai. Sejauh ini Bu, yang pada terasa sekarang, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira sampai mana target yang sudah Ibu capai ini dengan yang Ibu inginkan dengan operator tadi? kalau untuk target Pak, kira-kira dalam penilaian saya itu Ya, yang sekarang kira-kira kalau dari 1 sampai 10 sampai nilainya kira-kira berapa Bu? Target yang kira-kira sudah nilainya ya 8 sudah tadi, tercapai. Pak. Oh, berarti sudah 80% tercapai ya Bu ya? Sudah Wow, 80% Pak. sip. Mengapa saya katakan 80% Pak? Karena seperti ini, karena
jadwalnya memang sudah diinfokan ya, Ya. dari Pak Dery ke saya, tapi belum lewat via grup, kemudian belum ditempel Pak. Kalau sudah ditempel berarti sudah 100% seperti itu Pak. Dan udah Ibu tanda tangan nih? Sudah Pak. Oh aman berarti. Aman. Berarti kalau sudah tanda tangan nih, berarti aman posisinya. Baik Bu, mungkin kira ada hal lagi yang ingin ceritakan Bu sejauh ini? Itu tentang jadwalnya Pak. Iya, atau kita fokusnya Ya. di operator sitan saja Bu, biar kena waktu juga nanti. Kalau selain dari jadwal Pak, Ya. Pak Dery itu kan memang dia bidangnya IT memang luar biasa juga. Saya lihat cepat tanggap lah, cekatan lah dari sebelumnya, seperti itu saya lihat kan. Cuman gimana ya Pak, terkait dalam hal data nih kan, data. Iya. Dia kan yang namanya masih baru ini Pak, kan Pak pasti kakunya itu ya. Iya. Apa-apa sih saya sebagai operator itu yang harus dikerjakan? Nah, Tupoksi ya Bu ya, tupoksinya. tupoksinya apa sih? Nah, dalam bidang apa sih? Misalnya dalam jadwal udah tadi misalnya kan, kemudian apa namanya SK-SK seperti itu. Iya betul. Katakan SK-SK baik itu SK UKS, SK wali kelas, SK dan lain sebagainya. Seperti itu udah. Cuman yang jadi kendala itu posisi laptop operator itu kan sekarang samanya sama Pak Salman. Oh. Iya. Kemarin minggu yang lalu saya sudah ke Pak Salaman. Saya datang ke Pak Salaman di mana laptop SDN 01 Senakin sudah bisa diberikan. Pak Salaman menjawab, maaf Bu, sebelumnya saya minta maaf dulu Bu, karena data saya juga masih banyak di situ. Nanti saya pindahkan dulu, baru saya pindahkan ke Ibu. Jadi yang menjadi hambatan saya sekarang tuh dengan operator laptopnya, keberadaan laptop ini operator yang lama seperti itu Pak. Iya Bu, bisa paham Bu. Pusing juga Bu, mau minta apa ya, mau nagih bahasa kita kan, mau nagih orang maksa-maksa. Betul. Iya betul. Ya, karena Pak di laptop operator itu semua data-data guru dan aplikasi-aplikasi apa itu ada semua di situ Pak. Ya, oke Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas perbincangannya hari ini, luar biasa. Dan saya berharap rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu laksanakan. Ini kalau melihat dari kata Ibu tadi sudah 80%, berarti saya sangat yakin ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya yakin juga Ibu sangat mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin begini Bu, dialog kita atau bincang-bincang kita atau sharing kita untuk hari ini ya Bu. Dan selanjutnya mungkin sesuai dengan arahan tadi Bu, kita bertukar posisi Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Bu. Lanjut Pak. Ya lanjut silahkan. 15 menit kan? Yap. Pas tadi 15 menit Bu, saya dapat 15.33 pas itu. Jadi saya ke 5 berapa nanti? Berarti 16 udah sampai pas pukul 16 berarti Bu. 16 tepat. Iya, pas pukul 16 kita 16 tepat. Oke, baik. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Ya, salam sehat selalu Bapak. Ya. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa Bu, sehat saja. Ya, baik. Saya mau tanya dulu nih Pak. Bapak sekarang posisinya itu di mana Pak? Sudah di rumah sih Bu, udah santai. Oh, di rumah. Tadi pulang ke sekolah, tempat kerjanya itu jam berapa Pak? Tadi pulangnya sekitar jam 2-an, di perjalanan kurang lebih sekitar jam 2.30 baru di rumah. Jam 2.30 datang di rumah. Setengah 3 datang di rumah. Perasaan Bapak untuk hari ini gimana dulu Pak? Saya tanya perasaan dulu. Asik sih, enak. Karena hari ini lumayan capek karena kita dikejar-kejar oleh waktu dari dinas provinsi betul, mengenai SKP. Oh iya. Lapor SKP. Tapi sukses ya Pak ya, SKP mengenai SKP. Bisa terlaksana dengan baik hari ini. Ya mantap Pak, luar biasa. Tentunya itu berkat kerja sama semua Dewan Guru. Ya, semua guru. Jadi kita ngumpul satu kantor untuk borong rame-rame SKP-nya, dikerjakan rame-rame.
Jadi saling beri masukan, saling berkolaborasi, yang tidak bisa orang yang guru senior, yang muda nuntun gitu cara ngisinya karena kan online Bu SKP-nya. Oh ya Pak. Baik Pak, untuk yang hari ini Bapak, kira-kira Bapak itu mau cerita apa Pak? Oh ya Bu, hari ini mau sharing-sharing aja sebenarnya Bu, Ya, boleh Pak. mengenai apa ya, tugas sih Bu ya, tugas-tugas di sekolahan. Karena saya itu kan kelas 3, kelas 12 ini yang menjadi kendala itu di sekolah itu kan tidak bawa HP ya. Ya, Sementara kurikulum menuntut kita ini harus berbasis IT ya kan. Jadi kesulitan saya itu di ini untuk menyatukan antara tuntutan kurikulum dengan kebutuhan lapangan itu agak gimana Bu? Agak miss lah kayak karena kurang nyambung lah kayaknya. ya, miscommunication seperti itu. Iya. Ya, Sementara kita itu maunya itu kan kayak materi-materi segala itu cukup ya kita Pak. kirim via WA ya kan. Nanti anak Ya, mempelajari. Karena ini anak SMA, kalau mungkin SD mungkin agak susah lah Bu ya. Ini ya, kan SMA maunya saya itu kan sering saya berdiskusi dengan teman-teman maunya kita itu kirim loh. Ini tugas kirimkan via WA. Nanti anak belajar. Nanti kita di sekolah itu tinggal hanya diskusi gitu. Tapi ini mau tidak mau kita harus mencatat lagi di papan tulis, mendikte lagi. Harusnya kita itu sudah pengembangan, tapi harus mulai lagi dari awal. Jadi permasalahan di situ Bu, yang ingin saya incar. Jadi ingin sharing aja Bu. Jadi ke gundah gulana saya jadi ke apa ya kayak ke unek saya itu ingin seperti itu. Maunya udah ini kan sekolah besar gitu. Maunya itu udah sekolah besarnya janganlah lagi kita berbasis mencatat di depan harus lagi. Tapi itu udah kita berbasis itu. Ini videonya pembelajaran kayak model kita di sini Bu. Kayak di ya, CGT ini. Kan keren. ya, Tonton video. mantap kan? Iya, belajar lewat Belajar fokus kan bisa Pak. fokus atau belajar minimal kita belajar laptop ya kan atau Ya, materinya bisa contoh Ibu Sinta saya kan bisa Ibu Sinta guru saya ini si muridnya Ibu Sinta udah kirim via WA grup nanti saya tinggal belajar nanti Ibu Sinta hanya menanyakan apa yang kalian pelajari dari materi yang Ibu kirim sebenarnya ya Pak ya. seperti itu tapi tidak seperti itu jadi harus ke awal lagi gitu itu mungkin tujuan yang ingin sharing-sharing dengan itu. Ya Pak, boleh diperjelas Pak, kira-kira maksud dari Bapak ini apa sih tujuan Bapak apa setelah kita sharing-sharing ini menemukan apa intinya seperti itu Pak? Gini Bu, saya pengen tujuan yang mengapa ingin bercerita ini pertama ya paling tidak saya bisa berbagi itu Bu. Ya, bisa berbagi buah pikiran saya dengan rekan saya gitu. Ibu selalu rekan saya juga sama guru, apalagi ibu pimpinan gitu kan. Iya Pak. Mudah-mudahan ibu nanti juga ya mungkin dari masalah yang saya ini ibu juga bisa selaku pimpinan, oh mungkin mereka bisa kayaknya ini bagus diterapkan di sekolahan saya gitu ya kan. Kelas-kelas atas gitu kan. Ya. Terus itu pertama sharing, kedua mungkin ibu juga ada solusi gimana gitu supaya hal tersebut tetap keinginan saya tetap terlaksana atau minimal keinginan saya seperti itu bagaimana solusinya gitu Bu atau bagaimana kira-kira bagusnya itu enaknya itu gimana biar tidak menyakiti satu sama lain gitu. Iya Pak, berarti maksud Bapak itu permasalahan yang ada di sekolah itu tidak bawa HP itu ya Pak? Iya betul. Bawa HP jadi susah karena zaman sekarang untuk tuntutan kurikulum itu harus betul. Pas sekali Bu. Jadi menurut Bapak supaya itu pembelajaran itu lebih menarik atau bagaimana baru tidak ada HP itu kira-kira menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan? Baik Bu. Mungkin perlunya untuk dirapat sih kali Bu ya. Tapi tidak saya mendiskusikan ke forum rapat. Ya. Saya punya ide seperti ini. Walaupun ini ke depan sih. Forum rapat atau berdiskusi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum ya. Mungkin boleh berdiskusi nanti saya akan coba untuk berdiskusi tentang manfaat HP ini
terus bagaimana mekanismenya atau regulasinya atau aturannya, kalaupun boleh bawa HP, apa aturan yang harus yang dibuat atau regulasi yang dibuat supaya HP ini tepat guna. Karena kan yang menjadi permasalahan mengapa melarang itu kan guru itu banyak ketakutan yang berlebih sih menurut saya. Takut siswa itu menyalahgunakan HP. Iya Pak, iya betul. Iya, itu yang ditakutkan oleh guru. Tapi saya yakin apabila siswa ini, kita percaya siswa itu adalah individu-individu positif. Ya, individu positif. Kalau kita membina, mendekati seperti kata Ibu tadi, kalau kita terus melakukan pengawasan kepada mereka, bimbingan, atau kita melakukan pengayoman atau pembinaan, apa sih namanya itu? Kita melakukan kita menjadi pamong lah, dengan kata lain kan, ya, kita menjadi pamong, bisa mengayomi siswa. Saya yakin kita bisa mengarahkan itu dengan materi-materi kita gitu, Bu. Ya Pak, selain tadi kan Bapak ingin berdiskusi dengan wakilnya. Selain dengan itu, kira-kira apa lagi Pak rencana Bapak supaya dapat memanage ini semua Pak, supaya jalan dengan baik? Selain dari berdiskusi dengan Waka, ada lagi enggak Pak? Iya, ada Bu. Selama ini juga, karena kalau saya ini BK kan gini Bu, saya BK itu sangat kental dengan HP Bu, karena saya itu GBK ini kan, bayangkan saya punya 200-300 siswa, saya harus melakukan asesmen. Asesmen namanya asesmen diagnostik, dan ada 2 asesmen, itu asesmen diagnostik dan asesmen kebutuhan analisis kebutuhan peserta didik, AKPD namanya. 2 ini kan kalau dikerjakan secara manual pakai kertas itu mungkin baru selesai itu sekitar 6 bulan Bu. Kita ngolahnya nih, baru bisa jadi bahan ajar. Tapi kalau saya menggunakan Google Form, menggunakan HP, itu mungkin dalam 2 hari selesai, paling lama 1 minggu untuk 300 siswa ini. Nah, jadi yang selama ini yang coba saya lakukan itu Bu, yang sudah saya lakukan, terutama mengenai angket ini, tahun kemarin saya coba, itu saya mengirim via wali kelas, grup wali kelas. Jadi saya mengirimkan link-link Google Form untuk angket. Jadi nanti murid itu mengerjakannya di rumah, menggunakan HP di rumah. Dan itu sudah berjalan kemarin, tapi yang saya pengennya itu sebenarnya jangan seperti itu gitu. Kalau bisa, yang jadi kendala itu murid itu tidak bisa saya bimbing waktu mengisi. Ya karena mereka mengisi sendiri ya kan? Iya betul. Nah, jadi mereka sendiri, jadi mereka tidak tempat untuk bertanya. Oh iya ya Pak. Jadi baru itu sudah saya laksanakan selama ini Bu. Itu dengan mengirim link Google Form kepada wali kelas, nanti wali kelas yang mengirim ke grup masing-masing kelas. Jadi saya tinggal hanya terima hasil datanya. Itu juga sudah saya lakukan Bu. Tetapi saya belum puasnya itu karena apa? Idealnya pengisian angket itu harusnya itu dibimbing. Anak itu, ya contoh jangankan anak lah, kita aja guru kadang-kadang ngisi Google Form yang disebarkan oleh dinas masih diskusi sana sini ya Bu ya, kusak-kusuk ya kan. Nanya ini gimana sih, gimana. Jadi gitu. Jadi pengen itu seperti itu sebenarnya Bu. Tapi rencana yang kedua tadi sudah saya laksanakan Bu. Nah, mungkin seperti itu. Iya Pak. Baik, ada 2 cara Bapak. Yang pertama tadi berdiskusi dengan mereka, yang kedua kemudian tadi menganalisis dari LKPD siswa ya, lembaran kerja peserta didik. Kira-kira Pak, bukan lembar kerja Bu. Apa LKPD? AKPD itu analisis kebutuhan peserta didik. Iya. Angket. Itu ya Pak. Angket kayak asesmen diagnostik non kognitif awal. Oh iya. Saya kira ada. Oh iya Pak. Maklumlah Pak, saya kan siap. Siap. Yang saya mau tanya gini Pak, selain daripada ini semua Pak, kalau di kami kan grup SD itu ada kelompok kerja guru ya Pak, KKD. Kira-kira selain dari yang 2 tadi Pak, ada lagi enggak kira-kira Pak yang bisa memungkinkan untuk bisa? Kalau masalah HP di sekolah ini sih Bu, ini karena ruang lingkupnya kan internal Bu. Internal sekolah. Jadi kalau untuk eksternal itu sih ya tetap, karena saya juga sebagai saya punya komunitas juga guru BK, kami sering berbagi gitu kan. Kalau kami namanya kan MGBK. MGBK. Jadi kami ada nama Pak? MGBK. Oh ya, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling.
Oh, musyawarah guru Nah, bimbing itu konseling ya, Pak? iya, dan tingkat lanjut itu ada, itu untuk itu sebagai hanya sharing informasi saja, Bu. Tapi kalau untuk masalah HP tadi kayaknya itu memang harus internal, Bu, Oh, harus internal sekolah karena itu tidak tidak eksternal seperti itu ya, Pak? iya, ya, Bu. Oh ya, Pak, seperti itu ya. Berarti lewat MGBK ya, Iya, musyawarah guru bimbingan bimbingan konseling. konseling. Ya. Oh, baik, Pak. Kira-kira Pak, kapan pelaksanaan ini akan Bapak laksanakan seperti itu ke depannya, misalnya Kalau bulan berapa seperti itu? kalau untuk pelaksanaan sih, Bu, Ya. eh, yang Rencana untuk Bapak seperti itu. ya oke. Yang untuk tadi yang angket, Iya, Pak. angket yang untuk wali kelas itu karena ini kan masih baru rapat besok ada rapat orang tua segala. Mungkin minggu depan itu Senin karena Senin itu saya baru masuk kelas dan perkenalan dengan murid. Senin mungkin baru bisa eksekusi Bu, Senin minggu depan dan minggu depan harus selesai Ya, karena berarti sesegera mungkin ya, Pak ya? ya karena itu Oh kalau bisa iya, satu minggu tuh beres gitu karena yang saya iya, pikirkan Pak. tugas kita juga Bu. Oh Kayaknya kalau baik, saya Pak, lihat ya. di apa ada aksi nyata itu 3 tugas kita. Hmm, Kok ternyata. ini saya undur lagi, saya takut Mm-mm. bentrok ini. Bisa stres Oke. saya nanti ngerjakannya. Jadi kita harus bisa membagi waktu ya, Pak. Iya. Bagaimana Nah, memposisikan itu diri minggu sebagai guru, depan harus saya bagaimana juga. eksekusi. Terus saya untuk diskusi mengenai apa, mengenai dengan Waka tadi, saya sudah berdiskusi kemarin 2-3 dalam 1 minggu, 2 minggu saya sudah berdiskusi. Iya, Tapi Pak. kayaknya Mantap, Pak. untuk ke arah itu kayaknya masih katanya masih agak berat lah. Contoh tadi Beratnya itu di sekali mana, Pak? Beratnya itu di mana, Pak? beratnya gini, kebijakan sekolah belum mengarah ke sana. Oh, Iya, begitu ini ya, bisa Pak. bicara tentang kebijakan. Ya, Mm-mm. saya ya mau tidak mau harus menghargai gitu karena Ya, institusi ya kan, harus menghargai dan saya harus tetap melaksanakan. Tapi harus ya harus bisa memposisikan diri ya, Pak. betul, saya harus menghargai dan mengakalinya lah, tapi walaupun itu tidak efektif, ya minimal ya tadi saya berusaha karena kalau BK itu materi itu kan Bu banyak berupa video. Kalau Ya, KMBK ini materi banyak berupa video dan banyak berupa tontonan-tontonan. Nah, jadi oh, mau tidak mau ya mungkin nanti bisa saja saya karena di guru penggerak ini saya juga mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman positif. Mungkin nanti saya mengaktifkan YouTube, anak coba untuk mengakses YouTube tersebut bisa jadi juga demikian, bisa jadi. ya, betul, Pak. Bisa jadi itu saya gunakan atau PMM bisa juga akan saya gunakan untuk bahan ajar nanti anak Karena di situ mengakses itu banyak semua. inspirasi-inspirasi ya, Pak, Iya, gitu. Nah, harus betul. dibuka tuh, Pak. Jadi mungkin nanti dan tidak mungkin materi itu tidak hanya terfokus dengan saya sendiri. Bisa saja kawan-kawan yang satu angkatan CGP ini ada materi-materi lain yang motivasi. Pak, ini Pak kayaknya bagus di untuk kelas 12. Ya bisa. Karena kan kalau BK itu kan materinya Bu nggak kaku Bu, beda dengan materi lain. Oh ya. Kalau materi lain itu kan mata pelajaran itu kan harus minimal itu terurut, misalkan dari minggu ini materi bulan ini materi ini, bulan ini materi. Kalau BK tidak Iya, Pak. sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa maunya apa? Itu yang kita berikan. Oh, Itu seperti itu ya, iya. Pak. Sebetulnya seperti Pak, itu. ya, Pak. Eh, sejauh ini, Pak, kira-kira Bapak itu sebagai guru BK itu berada di ranking berapa, Pak? Kalau untuk landak sih ya saya mengatakan mungkin Ranking 1. 8-9 itu angka di Oh, situlah saya atau oh kalau iyalah, 10 mungkin saya 8-9. terlalu jumawar Jenius sekali ya. terlalu jumawar. Tapi Iya, menurut betul, saya Pak. karena saya masih banyak kekurangan, saya memahami saya juga masih banyak kekurangan. Ya 8-9 itu sudah saya optimalkan. Mengapa saya demikian Bu? Kita tiap tahun siswa kita di Senakin itu SMA 1,5 terminal itu selalu minimal peringkat 2 atau 3 untuk penerimaan perguruan tinggi terbanyak se-Kalimantan Barat. Mantap ya, Pak. Luar Yang biasa. itu tadi kita peringkat 2 Bu. Jadi saya bangganya putra-putri Senakin, sangat Temira, sebenarnya Senakin ke ujung itu mereka sangat mudah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Apalagi yang tidak mampu cari beasiswa itu sangat mudah. Ya, baik, Pak. Fasilitas Ya, Pak. kompetisi itu Bu. Ya, baik, Pak. Demikian sharing kita, Pak, untuk hari ini. Menyenangkan sekali, Pak, bisa bertemu dengan Bapak. Iya, Semoga sama-sama Ibu. kita bisa bercerita lagi untuk ke depannya ya, Pak. Kira-kira Ya, pembicaraan terima atau kasih Bu. sharing untuk berikutnya cerita apa lagi ya, seperti itu ya, Pak.
Baik Siap. Pak, terima kasih Pak Dan untuk semoga juga masalah Ibu cepat selesai, Bu. ya semoga Semoga dan harus semoga semangat. sekolah Bapak di SMA 1 Gemila itu menjadi contoh teladan yang baik. Karena Amin. ada kolaborasi kerjasama yang baik antara guru dan semuanya. Eh, Demikian pula iya dengan betul, Bu. Bapak. Mungkin nih Betul. di kesempatan ini juga saya ingin sedikit menambahkan, Bu. Yang mau itu kita itu SD, SMP, SMA itu sebetulnya belum pernah ini ketemu nih. Iya betul Pak. Iya. Saya pun Coba baru kenal dengan Bapak baru ini Pak. baru SD ke SMP itu coba kita itu kayak satu garis itu, Bu, garis komando. Sehingga ketika kami di SMA itu enak membinanya, SD dan SMP itu juga itu enak membinanya gitu, Bu. Iya Jadi betul. pembinaan kita enak. Mungkin Boleh? begitu, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya terima kasih Pak. Salam sehat Ya. selalu, selamat sore, salam bahagia, sukses selalu, sukses semua ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Sukses Ya juga, Bu. terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Dah.